Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, lalu apa sebenarnya kunci kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timor Leste kemarin? Lalu apa yang harus dipersiapkan, diperbaiki lagi oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi dua laga penentuan di grup A antara Filipina dan juga Myanmar? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Bung Tommy Welly. Bung Towel, kalau melihat performa anak-anak Garuda Muda kemarin bagaimana menurut Anda? 1-0 di babak pertama, baru dapat 3 lagi di babak kedua. Ya, overall ini adalah kemenangan yang seharusnya karena level lawan Timor Leste yang levelnya memang di bawah kita. Jadi faktor lawan, kualitas lawan mempengaruhi. Jadi ini katakanlah kemenangan yang seharusnya meski agak susah payah dulu di babak pertama, di babak kedua ketika lawan menurun baru kita lebih bisa mencetak gol lebih banyak. Overall kalau berbicara sekedar pertandingan dan hasil pertandingan ya itu dulu. Apakah karena bergantung ke 1-2 sosok, kita tahu Sadil misalnya yang baru masuk di babak kedua? Ya, kalau Sadil performanya masuk di babak kedua menurut saya sih sangat bagus. Performanya memberikan situasi yang agak berubah karena Sadil saya lihat banyak direct ya, banyak masuk, berani masuk. Terlepas juga pertahanan Timor Leste sudah mulai kelelahan dan kualitas di bawah. Sadil memberikan kontribusi yang jelas lah di babak kedua. Baik dia punya peluang mencetak gol sendiri maupun dia memberikan assist yang baik, cutback kepada Witan Sulaiman. Ini gol dari kombinasi Sadil dan Witan. Gol Witan kemarin ini. Ya, begitu juga Asnawi misalnya yang kemudian baru masuk babak kedua. Artinya, apakah Bung Towel setuju bahwa rotasi, maksud saya pergantian permainan yang dilakukan oleh pelatih ST ini kemudian yang bisa membawa Indonesia menang atas Timor Leste di babak kedua kemarin? Ya, dalam sepak bola modern pergantian pemain adalah bagian dari strategi. Jadi kita punya pilihan pergantian pemain dan itu harus mengubah situasi pertandingan. Pelatih yang bisa memanfaatkan pergantian pemain secara taktikal itulah yang memberikan pengaruh lebih baik gitu kan. Jadi pergantian pemain adalah bagian dari perubahan situasi pertandingan. Waktu lawan Vietnam, pergantian pemain tidak mengubah situasi pertandingan. Waktu lawan Timor Leste mengubah situasi pertandingan karena kualitas lawan juga. Bagaimana dengan peluang-peluang yang kita miliki sebenarnya kemarin yang tidak bisa dikonvert menjadi gol? Iya, sebetulnya sih belum maksimal ya. Ini kan hanya karena saya bilang tadi kemenangan yang seharusnya karena kualitas lawan, karena level sepak bola Timor Leste. Tetapi lawan kualitas yang lebih bagus, ini jelas harus lebih ada peningkatan performa. Kalau kita lihat kemarin lawan Timor Leste, meski lawan Timor Leste masih banyak kesalahan-kesalahan sendiri. Contoh waktu penalti itu kan kesalahan sendiri, maklok kontrol bola, lalu ada keputusan yang salah, tackling, dan akhirnya penalti ke kita. Untung nggak jadi gol. Cuman yang salah bukan cuma maklok aja, jadi overall masih banyak kesalahan-kesalahan sendiri dilakukan oleh timnas. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pelatih STY nanti menghadapi Filipina dan juga Myanmar? Flow permainan belum terlalu lancar ya. Flow itu dari bawah, build up sampai ke depan belum lancar, seringkali terputus, gampang kehilangan bola. Nah itu yang harus diperbaiki menurut saya supaya lebih menguasai ngontrol permainan. Gitu. Ya, apa yang harus diwaspadai dari Filipina dan juga Myanmar? Filipina jelas lebih solid dibandingkan Timor Leste karena menang dengan 4-0 juga. Kualitas Filipina belakangan meningkat terutama karena ada suntikan-suntikan pemain naturalisasi. Ada pemain seniornya juga yang kelahiran Jerman, Stefan Stroh, itu juga patut diwaspadai karena punya pengalaman main di klub-klub Bundesliga, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Greuther Fürth. Jadi itu pasti memberikan kekuatan tersendiri bagi timnya Filipina. Lebih fisikal, lebih kuat, lebih solid lah Filipina. Oke, Myanmar bagaimana? Myanmar jelas kan punya tradisi yang hampir sama dengan kita dulu. Burma tahun 70-an salah satu negara yang kuat sepak bolanya. Sekarang Myanmar. Sejak 2015 perkembangan mereka bagus, jadi lawan yang tangguh juga karena Filipina dikalahkan oleh Myanmar 3-2. Jadi dua pertandingan yang sebetulnya makin berat calon lawannya. Apalagi ketiadaan Sadil yang harus pulang dulu ke Sabah FC.
Ya betul, jadi persoalan Elkan Bagot belum datang, lalu Sadil Ya. harus balik ke Sabah FC, itu mengurangi opsi pilihan komposisi pemain yang dimiliki oleh pelatih Sinteyong. Opsi di depan tanpa Sadil kan menjadi terbatas akhirnya Ya. kan seperti itu. Padahal opsi pergantian pemain dan pilihan itu bagian dari strategi. Oke, baik, kita nantikan bagaimana apa strategi yang kemudian diambil oleh pelatih SC. Terima kasih Bung Toel sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Sama-sama Mas Wahyu.